Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Fahmayanti Zulfa, NIM 856244129, jurusan PGSDBI semester 1. Sekarang saya akan membuat video micro teaching saya dengan mata pelajaran pembelajaran terpadu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Nah, sekarang anak-anak ibu, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Oke, kenapa temannya nggak hadir? Kirana? Siapa yang tidak hadir? Lazio. Kenapa Lazio tidak hadir, Kirana? Karena sakit. Oke, baik. Siapa lagi yang tidak hadir? Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut kita ya. Karena tadi anak-anak ibu sudah belajar pendidikan agama Islam. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita, itu kita mengulang lagi materi tema kita, tema 7, yaitu tentang teknologi pangan. Silakan anak ibu membuka buku halaman 6, yaitu tentang teknologi pangan ya. Ibu tunggu, tidak ada yang meribut, siap? Selanjutnya ibu bacakan cerita tentang teknologi pangan. Anak-anak ibu perhatikan ya semuanya, menyimak apa yang ibu bacakan, karena ibu beri pertanyaan, anak-anak ibu dapat menjawab pertanyaan dari ibu. Siap? Oke. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Jadi, di paragraf pertama menceritakan itu adalah ada kacang kedelai, jagung, dan kelapa, itu adalah hasil pertanian. Tetapi, kalau telur, daging, dan susu itu adalah hasil peternakan. Lanjut kita ke paragraf kedua. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak membusuk. Maka hasil panen, hasil peternakan yang kita dapatkan itu dapat kita olah dengan teknologi pangan kita agar tidak cepat membusuk. Nah, karena sekarang semakin negara kita semakin maju, jadi anak-anak ibu bisa menggunakan teknologi pangan. Nah, jadi anak-anak ibu bisa nanti kita praktekkan biar hasil panen kita, hasil peternakan kita itu tidak cepat membusuk. Oke, kita lanjut ke paragraf ketiga. Selanjutnya itu adalah mengolah. Hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Nah, jadi manfaat teknologi pangan ini sangat membantu bagi kita untuk mengonsumsi makanan atau menyimpan makanan-makanan yang kita buat, yang kita beli agar tidak cepat membusuk. Maka gunakanlah teknologi pangan tersebut. Selanjutnya kita baca hasil panen, paragraf keempat. Paragraf keempat itu menjelaskan hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat diubah menjadi tahu, tempe, dan kecap. Berarti kacang kedelai itu banyak yang diolahnya bisa menjadi tempe, tahu, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Itu susu sapi. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Maka dari sini anak ibu bisa melihat, bisa mendengar, baca cerita, dan bisa anak ibu juga baca tentang teknologi pangan. Jadi sangat bermanfaat sekali teknologi pangan bagi kehidupan kita sehari-hari, juga membantu kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, sebelum ibu beri tugas, coba kita perhatikan dulu
Coba kita jawab bersama-sama, apakah anak ibu bisa menjawabnya apa tidak? Selanjutnya itu ada, apa arti dari pangan? Apa tadi ya arti dari pangan? Oke, arti dari pangan dapat kita lihat, maka di pertama kali anak ibu bisa mencari kembali ke halaman sebelumnya, yang pertanyaan di halaman 7 dan soal dan cerita itu ada di halaman 6. Soal pertama itu apa arti pangan? Oke, kita lihat di paragraf. Di paragraf 1, karena soalnya nomor 1, boleh kita lihat jawabannya itu kita baca lagi di paragraf 1. Tidak jauh. Kalau misalnya setiap pertanyaan itu ada jawabannya di paragraf 1. Karena itu awal. Oke, coba kita baca lagi paragraf 1 lagi ya. Alam Indonesia sangat sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Jadi, soal nomor 1 ini menjelaskan apa itu arti pangan. Arti dari pangan yaitu adalah pangan adalah makanan. Maka benar kan kita mendapatkan soal nomor 1 jawabannya di paragraf pertama. Oke, selanjutnya kita baca. Apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Itu gimana ya? Kita cari jawaban nomor 2 itu. Kemana anak ibu cari jawaban itu? Yang soal nomor 1 kita lihat jawabannya itu di paragraf 1. Dan soal kedua boleh kita lihat di paragraf kedua. Soalnya itu adalah apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama? Oke, kita lanjut melihat di paragraf kedua. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan membusuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Jadi di soal nomor 2 terjawab pada paragraf kedua, karena hasil panen dan ternak yang melimpah dapat memberi makanan yang tidak cukup. Nomor 2 terjawab pada paragraf kedua, itu adalah hasil panen dan hasil peternakan tidak dapat bertahan lama. Oke, bisa? Kita sudah menjawab soal nomor 1 dan soal nomor 2. Lanjut, kita soal ke nomor 3. Bagaimana cara mengolah hasil panen? Ada anak ibu bisa mengetahui cara mencari jawaban dari soal nomor 3? Ada? Ya, ayo Naira. Oke Naira, itu boleh di paragraf berapa Naira? Paragraf ketiga. Kita lihat ya Naira. Yaitu di paragraf ketiga itu adalah mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Apa soal nomor 3 tadi? Bagaimana cara mengolah hasil panen? Bagaimana cara mengolahnya? Itu mengolah hasil panen dilakukan dengan cara apa tadi? Dengan cara teknologi pangan agar makanan kita itu awet, tidak cepat membusuk. Iya benar. Lanjut, kita soal nomor 4. Apa saja contoh makanan yang dibuat dari kacang kedelai? Ada yang tahu, ada yang ingat tadi? Siapa? Contoh makanan yang dibuat dari kacang kedelai. Oke, Kenzio itu ada di paragraf 4. Apa aja itu Kenzio di paragraf 4 itu? Kacang kedelai Kenzio? Ada tahu, tempe, dan kecap. Oke, pintar. Jadi anak-anak ibu sudah bisa melihat, perhatikan ya. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Karena ada 4 paragraf di sini, di soal pertanyaan di sini ada 5 soal. Gimana cara kita mendapatkan jawaban di soal yang kelima ini? Ada yang tahu? Oke, boleh. Jadi
Kalau soalnya 4, berarti kalau misalkan coba kita lihat dulu soal nomor 5. Apa manfaat dari teknologi pangan? Oke, apa sih manfaat dari teknologi pangan? Kita lihat di paragraf karena ada dia 4 paragraf. Boleh kita buka halaman tentang penjelasan tadi. Kita buka di paragraf 4. Kita baca dulu, oke? Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Hasil kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Jadi, soal nomor 5, apa manfaat dari teknologi pangan? Adalah manfaatnya itu bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari kita, bisa membantu kehidupan kita agar hasil panen yang kita dapat, hasil ternak yang kita dapat itu tidak cepat membusuk. Nah, jadi kalau soal nomor 5 kita fokus di akhir paragraf. Semoga tiap soal kalau ada cerita, anak-anak ibu tuh harus perhatikan dari mana sih jawaban yang kita dapatkan. Jangan anak ibu buka seperti tadi, ada Mutiara yang buka tadi kan, dan ibu tanya jawaban ini dari mana dapatnya. Dia kata di halaman segitu bu, halaman segitu. Jangan ya, karena kita di halaman sebelumnya itu ada apa, ada penjelasannya. Maka kita fokus di dalam cerita itu, ada soal, ada di sebelum soal itu ada penjelasannya. Kita fokus di penjelasan itu, di sana sudah lengkap. Oke, ada pertanyaan untuk anak-anak ibu semuanya? Bana udah lelah ya, karena kita siang masuknya. Kita mengulas-ulas kembali materi agar ujian besok anak-anak ibu bisa menjawab soalnya dengan baik dan benar, dengan percaya diri juga, agar nilainya memuaskan. Kalau bisa saking nilainya 100, bisa membanggakan kedua orang tuanya dan gurunya yang di sekolah juga bangga sama dia, sama kalian semuanya, ya kan? Oke, karena di sini ibu menjelaskan tadi kita udah menjelaskan tentang apa tadi, tentang teknologi pangan. Boleh anak ibu ulang jawab soal ini kembali di buku latihannya. Tidak boleh bertanya kenapa, karena di sini kita udah jawab bersama-sama dulu. Kita jawab bersama dulu, kita pahami ini ceritanya, kita bacakan ini, dan anak ibu tahu dong. Nggak perlu bertanya sama teman yang lain. Kita udah jawab pertanyaan bersama-sama, tinggal salin lagi. Kalau nggak tahu, kalau lupa apa jawabannya, boleh anak ibu melihat ke halaman sebelumnya untuk menjawab pertanyaan itu. Oke, ibu kasih waktu 5 menit, silahkan membuat latihannya ya. Tidak boleh meribut, tidak boleh mengganggu temannya ya, silahkan. Tidak boleh bersuara, kerjakan tugasnya masing-masing, tidak boleh mencontek ya. Ceritanya apa sih, jawabannya pahami. Oke, tidak mau bertanya lagi. Kalau tidak ada yang mau bertanya, boleh di izin selama ini ya, ibu yang marah sama kalian, nggak tahu lah